Shalom, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten ini saya buat karena kemarin itu saya lakukan kegiatan laporan ke KPK dalam rangka untuk mengaudit keseluruhan dana otsus Papua dan pintu masuk diantaranya juga Papua Pegunungan. Itu kami dari komunitas Papua Jakarta hadir di gedung KPK RI. Lalu kemudian itu muncul ada Ketua MRP Saudara Agus Hubi, Kinilek Hubi sebagai Ketua MRP. Jadi menurut saya MRP itu beda dapur. MRP itu beda dengan institusi seperti institusi pemerintahan. Jadi yang kami lakukan itu adalah audit sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab kami di MRP. Dan saya sebagai salah satu anggota itu memang ada amanat dalam peraturan, dalam keputusan presiden dalam PP 54 itu diantaranya adalah tugas MRP ditambah, yaitu mengawasi juga kemudian pelaksanaan undang-undang otonomi khusus. Tugas MRP diantaranya adalah mengawasi pengelolaan dana otsus. Dalam kaitan itulah ya kemudian saya hadir di KPK dengan beberapa teman-teman, tidak banyak orang ya, itu untuk meminta supaya KPK membentuk tim melibatkan PPATK, BPK, dan juga Kabar Reskrim Mabes Polri dan Menko Polhukam RI, agar Kemendagri, agar supaya bentuk tim independen untuk lakukan audit keseluruhan dana otsus di tanah Papua yang sebelumnya 10 triliun sekarang naik menjadi 12 triliun. Dalam praktiknya misalnya di MRP Papua Pegunungan dan DPRP itu muncul berbagai aksi dan tidak adanya kegiatan yang kita bisa laksanakan sebagai sebuah lembaga. Nah, tetapi kemudian itu dielaborasi, dijawab oleh Ketua MRP. Di sini ada kejanggalan. Saudara Ketua MRP itu tanpa melakukan sidang kode etik, ya, kemudian untuk melakukan klarifikasi apa yang dilakukan oleh anggota, tetapi muncul sebagai orang yang menjadi guardian, menjadi pembela, orang yang menjadi seolah-olah dia menjadi anak buahnya gubernur atau sebagai siapa begitu. Dia lakukan semacam bahwa ini tidak sah, ya, tidak izin atau tidak segala macam dengan narasi-narasi yang agak menyulitkan untuk kita pahami. Dia lakukan itu, sehingga di sini saya ingin menyampaikan bahwa MRP bukan subordinat dari lembaga pemerintah eksekutif, dalam hal ini lembaga kegubernuran ya. Tetapi MRP adalah lembaga mitra independen. Dia berbeda dengan lembaga-lembaga lain, sehingga misalnya gubernur tidak bisa perintah ke ketua MRP. Sebaliknya ketua MRP juga tidak bisa perintah dalam hal tertentu ke gubernur, tetapi MRP akan juga mengawasi semua kinerja gubernur sebagai orang yang katakanlah menjadi pengelola uang otonomi khusus itu digunakan untuk apa, membangun kesejahteraan masyarakat sejauh mana, itu dikontrol, diawasi oleh MRP dan bersama juga DPRP. Seharusnya seperti itu yang kemudian saya justru mempertanyakan peran, fungsi, dan juga kehadiran Ketua MRP Saudara Agus Kinilek Hubi berbicara seperti seolah-olah jubirnya Gubernur Papua Pegunungan. Ini sudah menyalahi. Bapak sudah tidak layak menjadi Ketua MRP Provinsi Papua Pegunungan. Dan dalam kesempatan ini saya menyarankan Saudara Agus Kinilek Hubi mengundurkan diri karena mencederai dan ini mempermalukan kita sebagai lembaga yang independen, lembaga yang turut ikut mengawasi pengelolaan dana otsus Papua, tetapi malah justru ketua tanpa koordinasi, karena ketua itu kolektif ya, kolektif kolegial, ada unsur perempuan, ada unsur agama dan unsur adat. Tetapi secara pribadi Agus Hubi hadir di situ menjadi seolah-olah menjadi juru bicara gubernur, kemudian lakukan kriminalisasi, lakukan membuat pencitraan yang buruk terhadap saya yang melakukan tugas dan fungsi sebagai anggota MRP. Bahkan dalam berbagai kesempatan banyak beredar
seolah-olah saya tidak pernah masuk kantor. Ini keliru. Bulan Mei kemarin saya diberikan SPPD oleh Ketua Saudara Agus Kinilekubi menghadiri perubahan PP 54 yang diundang secara resmi dari Kemendagri. Kita adakan di Hotel Mercury di Kemayoran. Ini bulan Mei kemarin. Sebelumnya Asosiasi Majelis Rakyat Papua seluruh tanah Papua kita lakukan di Wamena. Lalu kemudian di awal tahun 2006 ini saya hadir menerima dana reses, kemudian lakukan kegiatan reses saya itu di Musola Asotipol Al Muhajirin. Saya duluan yang melakukan kegiatan reses itu, lalu kemudian saya dinilai bahwa tidak pernah masuk kantor. Ini semua adalah kriminalisasi, ini semua adalah pembohongan publik yang dilakukan oleh Saudara Agus Kinilekubi. Kemudian itu lalu disuarakan lagi oleh Ketua PKB. Nah, peran fungsi Saudara Aziz Lani dari PKB ini, PKB kamu partai itu tidak bisa melakukan apapun terhadap MRP. PKB apapun sebagai partai koalisi atau apapun itu mengawasi kinerja melalui bukan ketua PKB-nya tetapi anggota DPR RI, anggota DPR yang ada di Papua Pegunungan mengawasi kinerja gubernur sebagai lembaga budgeting, sebagai lembaga pengawas. Itu tugas fungsi dari partai politik, itu adalah mengawasi gubernur. Partai politik tidak bisa mengawasi MRP, justru MRP lah yang mengawasi partai politik. Jadi ini menunjukkan kepada wajah seluruh Indonesia, wajah praktek tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan betapa semrawut dan tidak berjalan sesuai sebagaimana peran fungsi lembaga-lembaga yang ada. Di sini menunjukkan rendahnya sumber daya manusia, rendahnya ketidakmampuan orang-orang Papua Pegunungan dalam hal ini mengelola lembaga-lembaga resmi, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga otonomi khusus yang hadir ini. Di sini menunjukkan bahwa seorang ketua MRP menunjukkan lemahnya sumber daya manusia dan juga muncul hal yang sama dari ketua partai, yaitu partai PKB Aziz Lani. Jadi ini wajah bahwa betapa rendahnya tata kelola pelayanan publik, tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Ini harus menjadi perhatian lebih serius Kemendagri untuk ke depan bahwa daerah otonomi baru Provinsi Papua Pegunungan dengan rata-rata tingkat pendidikan, rata-rata orang-orang melek huruf yang rendah dan tingkat pemahaman yang sangat rendah, mereka ini tidak bisa menyerahkan kita tongkat kepemimpinan itu. Terutama misalnya ya, ketua PKB ini harus dikoreksi dan saya pikir ketua PKB harus diganti ke depan. Kedua, ketua MRP Agus Kinilekubi juga harus diganti. Saya pikir harus orang-orang yang bisa baca tulis, yang mengerti undang-undang, dan orang-orang yang memiliki akseptabilitas, akuntabilitas, integritas, kapabilitas, dan intelektualitas yang mampu bisa mengendalikan lembaga-lembaga milik rakyat ini, lembaga-lembaga representasi rakyat ini harus diduduki dan harus dikomandani oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, integritas, kapabilitas, intelektualitas, dan akuntabilitas. Orang-orang yang mampu. Itu yang mungkin ke depan saya pikir ini perlu menjadi digarisbawahi untuk diperbaiki sama-sama. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Proses yang sementara berjalan ini kami baru sebatas meminta kepada KPK RI untuk bentuk tim audit. Kami tidak pernah menyebut secara spesifik Gubernur Papua Pegunungan itu mengkorupsi dan angka sekian-sekian itu tidak ada. Ada wartawan. Ini wartawan ini juga banyak jadi provokator ya. Jadi ada media yang menelpon, kemudian dia minta press list-nya itu, kemudian dia bikin memberitakan sendiri seolah-olah saya melaporkan gubernur korupsi nilai angka sekian-sekian. Itu bohong. Dan itu saya pikir media-media seperti ini patut diwaspadai karena media yang dikelola oleh orang-orang bukan Papua ini menjadi ajang untuk mereka mencari keuntungan pribadi, juga mungkin menjadi provokator. Kita harus waspadai ini media-media yang tidak kredibel
dan juga ya media-media yang mungkin abal-abal ya. Media abal-abal ini perlu diwaspadai karena mereka menulis sesuatu yang tidak sumbernya dari kita, tapi dia buat sendiri lalu kemudian seolah-olah itu memperhadap-hadapkan. Nanti besoknya dia akan mewawancarai kita lalu mewawancarai orang lain, dan itu di situ dia melakukan adu domba. Ya, itu yang saya lihat. Karena itu media-media ini dan masyarakat Papua Pegunungan saya pikir 99% mengkonsumsi media yang sebenarnya bukan media mainstream, tetapi media-media yang lebih banyak hoaxnya, mengandung hoaxnya. Jadi 99% media yang beredar di Provinsi Papua Pegunungan dan masyarakat mengkonsumsi berita-berita hoax. Itu yang terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.